Saya berubah ya ininya fontnya. Ya, Apunten, saya kok seperti bukan PPT saya. Oh iya, fontnya mungkin berbeda begitu ya. Baik, izin. Ini ya, jadi menakutkan ini seperti apa sih itu ya? Pernikahan ini kok saat ini banyak terbersit menakutkan. Menakutkannya bukan karena pernikahannya sebenarnya kalau kita lihat, tapi karena alasan setelah menikah gitu. Apa yang apa yang harus kita lakukan gitu. Ini banyak ya. Bukan hanya orang yang mau menikah saja, tapi orang tua yang punya anak pun juga takut gitu. Nah, tapi di slide pertama saya ini, saya tunjukkan bahwa mm, di awal tadi saya sampaikan, menikah itu adalah sunnah Rasul. Dan kalau kita bilang itu adalah sunnah Rasul, maka di situ ada jalan untuk kebaikan. Apa jalannya ya? Islam itu sendiri gitu. Sehingga kita harus memahami dengan baik bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah jalan menuju kebaikan. Ini harus difahami itu dulu gitu. Sehingga eh, di sini saya mencoba menunjukkan ya, ketika saya disodori dengan panitia tema yang ada ini, saya tergelitik gitu. Sebenarnya untuk di dunia dalam kurun waktu ya 5 tahun terakhir, kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir mungkin akan berbeda lagi ya. Itu sebenarnya gimana sih? Ini saya coba melihat gitu ya dari 13 penelitian di internasional jurnal yang bereputasi ya. Saya coba melihat gitu. Ini faktanya ini bagaimana sih? Kenapa sebenarnya seseorang ini takut untuk menikah? Saya melihatnya dari 5 negara Muslim, ya, negara yang mayoritas Muslim, kemudian sisanya seluruh yang ada di dunia saat ini seperti apa, ya. Berbagai negara artinya bukan hanya in-Muslim, tapi non-Muslim pun demikian, negara-negara non-Muslim demikian. Ternyata faktanya adalah sebenarnya masalah eh, apakah pernikahan ini menakutkan atau tidak, atau pernikahan itu sebuah hal yang menakutkan. Ini apabila ini terjadi pada seseorang, itu istilahnya kalau saat ini itu disebut sebagai gamofobia gitu. Gamofobia. Jadi ketakutan akan sebuah pernikahan. Ya, tentu bukan yang dialami oleh orang lain, bukan. Itu hanya sebagai micu, tapi yang akan dialami. Maka dari disebut sebagai gamofobia. Nah, di berbagai referensi yang ada, sebelum saya tunjukkan bagaimana sebenarnya Islam ini menjadi wasilah kebaikan, gitu ya. Ternyata orang takut menikah. Alasannya, bisa saya coba kupas dari 13 penelitian besar yang jumlah sampelnya juga nggak main-main, ada yang jumlah sampelnya sampai 20.000 gitu ya. Itu ditanya, semua ditanya eh, secara mendalam, ada yang secara kuantitatif juga ada gitu ya. Ternyata yang pertama pasti takut gagal menikah. Kenapa orang takut menikah? Apakah menakutkan pernikahan itu? Ya, jawabannya itu satu, ya takut gagal pernikahan. Nah, statement takut gagal menikah ini pasti ada jawabannya. Gitu ya. Lah, kenapa kok takut gagal menikah? Gitu, ya. Jadi, takut gagal menikah yang berikutnya, faktor berikutnya ini yang paling banyak. Kenapa? Karena orang menikah orientasinya banyak bukan karena ingin bahagia dunia akhirat. Kenapa orang menikah mestinya, oh cari yang mana yang kaya, yang tampan gitu ya. Kalau bisa mah udah punya rumah, ya, tabungan udah banyak, deposito banyak gitu, mobil banyak, tanah luas gitu, ya, 7 turunan nggak habis.
Tapi kalau udah ditiup dengan Allah, dengan ujian, bisa habis itu semua. Banyak yang lupa. Maka faktor yang berikutnya itu terkait dengan kestabilan ekonomi. Jadi kenapa sih orang takut menikah? Ternyata fakta yang ada di dunia 5 tahun terakhir ini karena adanya faktor ekonomi. Apalagi pasca COVID kemarin, banyak yang kolaps. Baik itu orang tuanya ataupun si anak berpikir, gimana nih kalau saya menikah nanti sedangkan orang tua saya saat ini kondisinya demikian. Ini baik nih, faktor ekonomi. Ya. Yang berikutnya ternyata pengaruh modernisasi dan individualisme. Semakin modern, kalau dulu dulu itu pikirnya gini, eh, orang anak perempuan nih usia mendekati 20 tahun nggak menikah itu kayaknya udah gimana gitu ya, usia lapuk gitu. Tapi karena modernisasi saat ini menikah mendekati usia 30 itu bahkan lebih lumrah, lebih wajar karena dia harus menggapai ini itu gitu A B C D E, maka dia pengaruh modernisasi ini luar biasa ya. Modernisasinya ini memasukkan pemikiran-pemikiran yang itu sifatnya mungkin lebih ke arah kapitalis, lebih ke arah sosialis, berpikir mengenai kebermanfaatan pernikahan, hanya kebermanfaatan pernikahan. Apa untungnya dari menikah? Sehingga pengaruh modernisasi ini besar sekali. Dan juga individualisme. Berpikirnya bahwa menikah itu hanya urusan dirinya, keluarga kecilnya, gitu nanti ke depan. Sehingga individualisme inilah yang akhirnya membuat dia malas untuk membangun sosial. Padahal namanya menikah itu kan, namanya menikah itu menggabungkan dua keluarga besar, ya kan? Apalagi kalau seorang Muslim. Seorang Muslim kita tidak tahu siapa jodoh kita. Apakah jodoh kita orang single, gitu ya? Apakah jodoh kita dia sudah pernah memiliki pengalaman menikah sebelumnya? Otomatis akan ada 3 keluarga, gitu. Pengalaman menikahnya sudah 2 kali, bisa jadi 4 keluarga nanti malah, gitu kan? Ya, nggak tahu itu. Maka ini ya, pengaruh modernisasi dan individualisme ini tinggi sekali. Ada lagi pengalaman masa kecil dan keluarga yang tidak harmonis. Ya ini tidak bisa dinafikan. Sangat eh, mudah sekali seseorang mengingat sesuatu hal sejak kecil. Gitu. Pengalaman orang tuanya yang bertengkar terus, pengalaman orang tuanya yang cekcok hanya karena masalah sepele, pengalaman dia mungkin dipukul, pengalaman dia mungkin tidak melihat ibunya mungkin yang mendapatkan kekerasan, pengalaman melihat ayahnya yang eh, teraniaya oleh ibunya, gitu kan. Tapi kalau diangkat, kondisi-kondisi demikian itu luar biasa sekali dan ini sangat membekas. Kalau kita melihat dari nafs, jadi sehatnya jiwa menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kan dibagi menjadi 3 ya, sehat jiwa ya. Ada eh, jism, jism ini jasmani, ada nafs dan ada ruh. Kalau kita berbicara eh, nafs, ya, berbicara nafs kita, ternyata nafs yang paling membekas itu ketika anak lepas, ya, lepas dari persusuan ibunya. Lepas dari persusuan ibunya itu berarti 2 tahun. Ya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran, itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu sampai dengan usia 30 bulan. Nah, jadi kalau 30 bulan tuh 24 bulan ditambah 6 bulan, berarti 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun, anak itu ternyata melekat sekali ingatannya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu, eh, menyapih itu kan 30 bulan ya. Saya mohon maaf, Afan ya, kalau mungkin ada suara si kecil ya, karena memang malam dan waktunya apa membersamai juga si kecil. Ya, jadi ini pengalaman-pengalaman masa kecil dan keluarga yang tidak harmonis inilah menjadi salah satu faktor mengapa seseorang itu takut untuk menikah. Sebentar, Sobi.
Sebentar, soalnya tadi nih, tadi. Oke, ambil dulu. Ambil dulu. Ini, coba mainannya diambil. Ini, yang ungu, yang ungu. Selanjutnya ya. Kemudian juga ada tekanan sosial dan budaya. Dalam tekanan sosial dan budaya, ternyata sorry, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Ada tekanan sosial dan budaya. Kalau kita berbicara tekanan sosial dan budaya, ternyata faktanya itu eh, keluarga menekan, misal ya, kita tahu orang tua kita, ya wajar mungkin ya, mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi tekanan ini yang membuat membekas orang sehingga takut untuk menikah, gitu ya. Jadi tekanan sosial dan budaya ini luar biasa sekali. Budaya eh, yang mengikat terhadap akhlak insaniah ini sangat berbahaya sekali. Apa itu yang disebut akhlak insaniah? Akhlak insaniah itu adalah kebiasaan yang dibangun oleh manusia itu sendiri ya. Berbeda dengan akhlak ilahiyah. Kalau akhlak ilahiyah itu kebiasaan yang dibangun oleh berdasarkan syariat Allah, itu akhlak ilahiyah. Tapi kalau akhlak insaniyah, ini kebiasaan bangun oleh manusia. Contoh ini. Ini udah umur 25 tahun nih, 26 tahun kok belum menikah-menikah sih? Wah, nih nanti jangan-jangan jadi perawan tua nih ini. Ini budaya-budaya begitu kan seharusnya tidak demikian, gitu ya. Tidak memunculkan kalimat-kalimat yang itu menyakitkan atau menzolimi saudaranya. Tapi ini budaya, saya katakan budaya karena ini sudah menjadi permisivitas yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kompatibilitas agama dan nilai-nilai. Apa ini? Kompatibilitas itu begini. Wah, nih saya mau nikah, tapi kira-kira aku takut nih pasanganku nanti nggak capable dengan agama, ya, sehingga nggak bisa menjadi imamku yang baik begitu. Atau mungkin sebaliknya, aku takut nikah, aku sendiri masih kayak gini, nanti terus gimana gitu ya. Jadi kompatibilitas agama ini atau nilai-nilai itu ya memang benar, tapi harusnya tidak dijadikan ketakutan karena ada jalan untuk itu harusnya. Dan terakhir, kalau kita bicara mengenai faktor-faktor yang ada, ternyata ada kesehatan mental. Ada tadi saya katakan bahwa nafs seseorang ini terganggu, gitu ya. Terganggu karena apa ya? Karena melihat lingkungan sekitarnya. Sehingga hubungan interpersonalnya juga tidak bagus. Bahkan jika ini diteruskan, dah, ini muncul sistem kehidupan yang baru. Apa itu? Kita lihat banyak sekarang yang banyak berpikir mengenai hidup melanjang, melajang atau singlehood ya. Singlehood itu biasa aja lah. Ya, ya udah, tidak ada ikhtiar untuk berupaya membuka diri gimana caranya saya menikah. Nggak deh, ya udah nunggu aja begitu bunyinya. Bukan berarti oh ya kan jodoh mah udah ditakdirin dari dulu begitu. Tidak tidak demikian harusnya. Harusnya seimbang antara ikhtiar, doa, proses dan tawakal itu harusnya seimbang. Saya tidak ada ceritanya dalam kehidupan itu muncul singlehood semacam ini. Bahkan kalau di kota-kota besar, sebenarnya tidak hanya di kota besar ya, di desa-desa pun kalau kita mau coba kuak itu juga ada cohabitation. Apa itu? Hidup bersama tanpa adanya ikatan. Itu kadang juga menjadi sebuah di kota-kota besar menjadi sebuah budaya gitu ya. Biasa gitu, ya.
Kemudian pernikahan sesama jenis, ya karena kesehatan mental yang tidak bagus. Akhirnya apa? Muncul lesbi, gay, biseksual, transgender yang mereka siap untuk menikah sesama jenis. Naudzubillah min dzalik, semoga di Indonesia tidak pernah untuk melegalkan hal demikian, ya. Dan berikutnya juga sekarang kita juga banyak sekali fenomena fakta gitu ya, menikah tanpa ingin punya anak, jadi free child. Bahkan di Jepang itu kalau kita lihat ya ulasan-ulasan yang ada ya, di Jepang itu sampai bingung ya pemerintahnya mau ngopeni yang namanya atau merawat rumah-rumah karena sudah nggak ada ahli warisnya, nggak ada anak-anaknya, nggak ada rumah gede-gede itu, nggak ada anaknya, karena bingung mereka. Makanya sampai Jepang tuh paling senang kalau misalnya ada tenaga produktif yang bekerja di sana, karena usia produktifnya sangat minim sekali saat ini jumlahnya, dan itu mulai terjadi juga di negara-negara Muslim. Jadi kayaknya ngapain punya anak gitu. Bahkan sampai nggak usah punya anak deh, cukup ada baby boneka juga sudah ada gitu ya, yang diperlakukan sama seperti anak misalnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka kalau kita perhatikan ini faktor-faktor ini yang saya coba kupas dari eh, banyak artikel ini ya, ternyata kalau kita lihat, sorry, tidak bisa lanjut ya. Apakah sudah berpindah slide saya? Belum, Ustazah. Baik. Belum berpindah slide saya? Dereng. Oh, belum ya. Sebentar. Belum, Ustazah. Belum ya. Saya sudah ini. Hmm. Ini juga belum. Belum. Masih Masih di slide, luar. masih di luar. Ya. Hmm. Baik, mohon maaf. Bagaimana dengan ini? Ya, Sampun. sudah. Sampun. Baik. Nah, ini ya. Jadi, apa itu pernikahan? Jadi, kalau secara bahasa, Masya Allah, ini ya, luar biasa ini ujiannya kalau nge-zoom gini ya. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Hmm. Sudah ya? Sudah berubah Ya. ya? Dereng. Keluar lagi, Ustazah. Keluar. Masya Allah, apaan-apaan. Ini sampun? Sampun. Ampun. Baik. Ya, jadi kalau di dalam Islam, pernikahan ini apa? Jadi pernikahan ini secara bisa dibahas secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa, jelas an-nikah itu jima. Jima itu apa? Berhubungan antara ketemunya farji gitu ya, ketemunya alat kemaluan dua, baik itu laki-laki dan perempuan, itu disebut jima. Ya. Yang berikutnya adalah akad. Nah, kalau akad kita tahu sendiri, akad itu apa? Akad itu pasti kesepakatan. Ya, kalau kita berakad, nah akad kita ini ternyata pada saat menikah itu didatangi oleh ribuan malaikat. Nah, kalau sudah ngomong begitu berarti ada syariat di dalamnya. Kalau ada syariat berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang itu di atas hukum Allah. Sehingga secara istilah, an-nikah itu akad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Di sini bunyinya ada tolong-menolong, ya. Di sini bunyinya adalah ta'awun. Luar biasanya itu. Dalam Islam disebutkan secara istilah an-nikah itu membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang itu lebih lebih apa istilahnya lebih mayor daripada istrinya gitu. Tidak ada. Di sini bunyinya adalah tolong menolong karena dia bentuknya adalah syirkah gitu. Nanti akan saya bahaskan mengenai syirkah ini. Sehingga kalau kita mengetahui hal ini, maka kita perhatikan di sini ya, luar biasanya adalah eh, pentingnya pernikahan ini sebenarnya kita harus fokus pada visi seorang muslim ketika berkeluarga. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya, di mana hai orang-orang yang beriman gitu ya, ku anfusakum ya wa ahlikum naro. Di sini sudah disebutkan lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia gitu. Jadi udah disebutkan demikian. Artinya orang menikah itu dalam Islam tergantung akidahnya sebenarnya. Kalau Islam tentu iman dan takwa. Maka kalau terbersit takut, nah ini perlu dipertanyakan bagaimana keimanannya kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, maka dia yakin terhadap qada dan qadar Allah, bahwa yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada segala sesuatu itu di luar batas kemampuan hambanya, di luar kehendak Allah, dan tentu Allah itu pasti akan memudahkan. Gitu. Jadi, itu sebenarnya adalah kecemasan-kecemasan yang bisa jadi itu digesek oleh setan karena nafsu, digesek oleh setan karena was-was, digesek oleh setan karena cemas. Karena kita tahu bahwasannya setan itu paling senang. Setan itu temannya orang yang was-was, orang yang cemas. Ini temannya tuh setan banget gitu. Nah, ini digosok nih supaya itu muncul gitu, ya. Maka kita perhatikan kalau visi menikah, seorang muslim menikah tuh nggak ada lainnya, visinya pasti ini. Hanya satu ini dalam Al-Quran. Hanya satu ini di dalam Al-Quran ya. Quran Surah At-Tahrim ini. Ya, selain memperbanyak generasi, ya, menjadikan anak-anak soleh. Selain itu, tapi yang utama ini, berarti kebahagiaan dunia akhirat. Maka pantaslah bahwa menikah itu menyempurnakan separuh dari agama. Maka rugilah orang yang nggak menikah, rugilah orang yang nggak mau menikah, itu rugi. Ya, maka di sini menikah itu kalau dalam Islam mau menyelesaikan problem apa? Kalau dalam Islam ya jelas kebutuhan yang namanya kebutuhan nauk, ya. Karena kebutuhan kita ini banyak. Ada satu goriza atau naluri kita yang disebut sebagai naluri nauk ya. Naluri untuk melestarikan jenis, suka dengan orang sampai muncul nafsu, itu nauk itu sudah. Ini kalau nggak diselesaikan bahaya, ya, merusak banyak hal, nah, itu, ya, sehingga eh, pentingnya pernikahan itu apa? Ya ini tadi, kembali lagi untuk menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita sebenarnya. Nah, faktor gagalnya pernikahan, kalau tadi itu kan faktor-faktor kenapa sih orang kok takut untuk menikah? Apakah menikah itu menakutkan? Ternyata jawabannya itu tadi. Nah, kenapa? Karena ada yang pertama takut gagal menikah. Nah, faktor gagal menikah itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama, pernikahan itu yang hanya fokus untuk mencari happy-happy aja. Dia nggak siap dengan ketidak-happyan. Padahal yang pertama harus diketahui, orang menikah itu harus siap tidak happy. Jangan harus siap happy. Bukan. Maka yang pertama itu harus siap tidak happy. Kenapa? Karena menggabungkan dua ruh
dua jasad, ya Allah gitu ya. Wong orang yang lahir saja dalam satu rahim yang sama, si kembar misalnya, itu saja berbeda sifat, ya berbeda karakter. Nah, ini dari dua rahim yang berbeda, keluarga yang berbeda, lingkungan sosial yang berbeda, pasti akan banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu eh, mengejutkan. Dan yang sifatnya mengejutkan itu, kalau tadi tidak ada sifat tolong-menolong dalam sebuah pernikahan, maka akan saling mengalah. Bunyinya saling mengalah dan saling menyalahkan. Mengalah dan menyalahkan inilah yang ujungnya nanti akan bem, yaitu tadi gagalnya pernikahan. Nah, yang kedua, putusnya sistem keluarga. Jadi faktor gagalnya kenapa? Akhirnya banyak yang kasus bunuh diri lah, pemerkosaan lah, hubungan keluarga yang rusak dan sebagainya. Jadi harus difahami itu. Sehingga yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat itu sebenarnya adalah pernikahan itu sendiri. Sehingga apabila muncul hubungan manusia yang luas, kompleks, ya itu mestinya dari pernikahan itu sendiri. Gitu. Mereka saling mengikat, ya, adanya kewajiban melahirkan keturunan, ya, saling mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, menemani, itu pernikahan ini loh. Ayo yang dimunculkan ini dulu gitu. Jangan yang takut-takut dulu ini. Pernikahan itu untuk memunculkan hablum minnanas yang luar biasa. Karena hidup itu sebenarnya potensinya hanya dua. Potensi hablum minnanas dan hablum minallah. Hablum minallah itu urusan kita sendiri dengan Allah. Sedangkan hablum minnanas ini memunculkan hubungan manusia yang luas dan kompleks, saling mengikat, kewajiban melahirkan keturunan, saling mencintai, mendukung, menghibur, menuntun. Ini yang coba dimunculkan. Wah, senang ya kayaknya kalau saling mendidik, senang ya kalau saling mencintai, menghibur, menemani, gitu ya. Begitu ya. Seandainya ini muncul dengan baik, maka insya Allah akan muncul mindset menikah itu ternyata penting gitu ya. Nah, maka dari itu yang perlu diperhatikan kemudian adalah ketika kita berbicara pernikahan, Afwan, saya kembalikan di sini dulu. Ya, bagaimana sebenarnya konsep cinta gitu ya, konsep cinta yang di dalam pernikahan itu bisa dibangun dengan baik itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Nah, Rasulullah ini menyampaikan bahwa ada tiga hal yang harusnya diseriusin nih kalau bicara mengenai cinta. Gitu. Apa itu? Ya nikah, ya cerai, ya rujuk. Tiga hal ini nggak boleh dibuat bercanda. Maka kalau kita bicara tiga hal ini tidak boleh dibuat bercanda, khusus nikah, saya tidak bahas masalah cerai, saya nggak bicara mengenai rujuk karena ini bahasan tersendiri. Talak itu sendiri, gitu ya. Rujuk itu sendiri. Bahkan bagaimana berislah itu bahasanya wah luar biasa panjangnya. Cerai untuk talak itu bagaimana itu panjang juga. Nah, ini fokus ke nikah. Ini harus diseriusi katanya Rasulullah. Berarti kalau diseriusi, prosesnya untuk menuju pernikahan pun harus serius. Ya, kalau harus serius, seriusnya gimana? Seriusnya bukan serius berdasarkan akhlak insaniyah yang tadi saya singgung di depan. Tapi seriusnya harus berdasarkan akhlak ilahiyah. Harus ada ilmu ini untuk menyeriusi itu. Maka gimana supaya pernikahan itu tidak gagal? Yang pertama, untuk menseriusi namanya pernikahan harus punya ilmunya. Maka tolabul ilmi. Tolabul ilmi mengenai apa? Iman dan akhlak. Karena kalau iman dan akhlak itu ada, pasti syariat itu terjalankan dengan baik. Syariatnya menikah itu nanti seperti apa, itu akan terjalankan dengan baik. Maka tolabul ilmi dulu. Ya, kalau sudah ngomong, oh kalau sudah punya ilmunya, ini nggak boleh nih ternyata pacaran ini nggak boleh dalam Islam. Maka nggak akan dilakukan itu pacaran. Oh, ternyata berdua-duaan dalam Islam nggak boleh. Ya, tidak akan dilakukan.
gitu ya. Bahkan kita tahu, bahkan kita tahu menikah itu diperkenankan ya dengan sepupu kan boleh, boleh kan? Nah, tapi karena ya, itu bukan mahramnya, maka itu tidak akan berdua-duaan dengan sepupunya itu. Karena dia udah tahu hal ini bisa terjadi gitu. Dia tahu yang mana yang mahram, mana yang bukan. Dia tahu itu, maka itu tidak akan dilakukan. Ya. Yang kedua, berteman dengan orang solih, solihat. Kalau kumpulnya dengan orang-orang solih solihat, nggak akan kita sedikit-sedikit memunculkan nau, nggak akan kita berbicara sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam jurang, itu nggak akan. Pasti akan menunjukkan sesuatu hal yang baik. Yang berikutnya, berikhtiar dan bertawakal sesuai syariat, ya harus sesuai dengan syariat, ya. Dan ini yang sering terlewatkan ketika eh, awat filah yang dirahmati Allah. Entah itu dalam keadaan saat ini single, memang belum menikah, atau mungkin menjanda. Ya, lupa berkomunikasi dengan orang tua kita, lupa berkomunikasi dengan wali kita, lupa berkomunikasi dan mohon doa kepada keduanya. Ini harus dikomunikasikan jauh-jauh hari. Ya, mau nikah, aku pengen suami yang seperti apa, supaya mereka tahu, oh, pengen punya suami yang ngerti agama, berarti nggak penting itu yang masalah perekonomian apa ya penting lah, tapi dia ternyata memikirkan agama itu yang utama. Dia bisa begitu, maka orang tua itu akan aware gitu. Yang hadir di situ, yang hadir kepada orang tua itu orang seperti apa? Apakah saya akan tunjukkan kepada anak saya atau apakah saya akan paksakan, oh anak saya seperti apa? Jadi komunikasi dengan orang tua itu penting sekali, ya. Dan yang berikutnya, tipsnya ini ya merubah kecemasan menjadi kedewasaan. Jadi jangan cemas, kita harus dewasa menyikapi hukum-hukum Allah, gitu ya. Kita harus dewasa. Hal kecil mungkin ini saya katakan banyak orang tidak dewasa dengan hukum-hukum Allah. Ini karena ini berbicara pernikahan juga gitu ya. Poligami misalnya. Poligami itu syariat. Kalau kita membenci syariat, berarti kita membenci Allah. Gitu ya. Sama dengan menikah. Poligami itu hukumnya sunnah. Bahkan ada sebagian yang mewajibkan. Jika memang itu ada satu dua hal. Sama dengan menikah ini. Menikah ini hukumnya sunnah. Gitu. Nanti kita akan bahas kalau. Tapi kalau misalnya kita tidak dewasa, maka ya tadi bunyinya akan takut dan sebagainya. Sama dengan semacam poligami tadi. Berarti kita membenci syariat Allah. Kalau kita membenci pernikahan, tidak suka dengan pernikahan, takut begini, berarti kita membenci dengan hukum Allah. Membenci hukum Allah sama dengan kita membenci Allah. Buat apa kita jadi umatnya Allah kalau begitu? Gitu ya. Ini harus diperhatikan. Sehingga kita rubah kecemasan yang ada menjadi kedewasaan. Nah, ini penting ya. Ini hanya sedikit gambaran dari saya. Bagaimana sih ta'aruf versus pacaran. Ini hanya ini aja ya, karena kita tidak fokus pada pembahasan itu. Ya, oke. Yang berikutnya. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan bahwa hukum Islam itu mengatur pernikahan itu luar biasa. Banyak yang mengetahui bahwa oh pokok menikah itu hukumnya ya udah satu pasti sunnah gitu ya. Ternyata tidak pada posisi tertentu. Tergantung siapa yang menikah, siapa yang akan menikah, siapa yang kondisinya bagaimana, situasi dan kondisinya bagaimana. Yang pertama, bisa jadi hukumnya akan menjadi wajib jika seseorang memiliki kemampuan untuk berumah tangga baik secara fisik maupun finansial, serta sulit untuk menghindari zina. Nah, ini hati-hati ya. Misalnya kita punya anak gitu ya, ada nggak sih yang anaknya udah, oh sudah, sepertinya ada ini ya, anaknya udah dewasa, udah gede. Pun demikian anak saya misalnya.
Ternyata dia udah eh, memiliki kemampuan untuk berumah tangga baik secara fisik, finansial, tapi sulit untuk menghindari zina. Pengen pacaran aja. Jelas dia udah kemampuan fisiknya bagus, maka dia wajib untuk menikah. Suruh dia segera menikah. Kan hukumnya wajib, ya. Ada pandangan Islam dari berbagai mazhab saya rangkum. Ada juga yang hukumnya sunnah. Sunnah ini gimana? Ya kalau dia memang sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga. Tapi ia bisa menahan diri, dia bisa puasa, ya, ya, untuk menghindarkan perbuatan dari zina. Ini sunnah ini, ya. Udah bukan nggak wajib lagi, tapi dia sunnah, mampu. Isnan khomisnya dia jaga, ghodul basornya, menundukkan pandangannya dia jaga. Sunnah ini, dia mampu untuk tidak berpikir hal-hal yang itu jelas merusak iman dia. Ini sunnah. Ada jatuhnya bahkan jadi mubah. Mubah itu yang seperti apa? Kalau seseorang menikah karena untuk memenuhi syahwat saja. Jadi hanya untuk memenuhi syahwat saja. Ini mubah, boleh, gitu ya. Bukan maksud untuk membina rumah tangga kan, tapi ia tidak boleh menelantarkan pasangannya. Jadi ya pokoknya untuk memenuhi syahwat. Tapi jelas dia tidak boleh menelantarkan. Artinya tanggung jawab sebagai seorang apa suami atau istri itu harus tetap terpenuhi. Contoh seperti apa? Ya misal poligami tadi, ya misalnya, ya ada saatnya mungkin syahwat tidak bisa terpenuhi, apalagi seseorang yang biasa safar, misalnya. Ini misal saja, ya, safar, safar A, B, C, D. Ada satu momen memang dia membutuhkan wanita untuk selalu menemani dia dimanapun berada untuk memenuhi syahwatnya. Ya nggak apa-apa, nikah aja. Kalau yang satunya di rumah, ya udah di rumah. Yang satunya dibawa kemana-mana, gitu. Misalnya ini mubah aja, ya. Ternyata ada juga yang makruh loh hukumnya. Makruh yang seperti apa? Kalau seseorang nikah, tetapi sebenarnya ia nggak mampu memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Jadi maunya hanya nikah, tapi dia nggak mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Lah, maka maka dari itu, dia harusnya berupaya supaya dia mampu secara finansial seperti apa, supaya jatuhnya bukan makruh. Kalau jatuhnya makruh, ya udah, eman kan? Lebih baik dia siapkan dulu kemampuan itu, sehingga untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, sehingga jatuhnya itu berada pada sunnah. Begitu harusnya. Ya, dan jatuhnya akan menjadi haram. Yang bagaimana? Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, baik itu secara fisik maupun finansial, juga bermaksud untuk menelantarkan pasangannya. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak ya, semacam kawin kontrak, bisa gitu kan. Ini banyak kan yang semacam itu. Nah, ini ya tidak diperkenankan dalam hukum-hukum Allah, tidak ada semacam itu ya. Maka ini harus menjadi pegangan kita sebenarnya, apakah menikah ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan akhirnya. Kalau kita sudah tahu hukumnya, saya pikir baik itu yang mau menikah, kita yang punya anak, atau kita mungkin saat ini posisinya mungkin janda misalnya. Jadi eh, bukan sesuatu hal yang menakutkan sebenarnya, ya. Baik. Nah, ini ya. Sebenarnya manfaat dan hikmah pernikahan ini harus difahami oleh umat sehingga tidak ada kata-kata eh, menikah itu sesuatu hal yang menakutkan. Karena kalau mengetahui bagaimana nikmatnya menikah, itu luar biasa sekali. Bayangkan, namanya menikah itu menyempurnakan separuh dari agama. Maka setiap waktu dia melayani suaminya, melayani anak-anak, melayani apa yang menjadi kebutuhan rumah tangganya, maskanah dalam keluarga, tentu akan menjadi nilai pahala setiap detiknya. Bagaimana tidak akhirnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah dengan cara memperbanyak keturunan. Ya, maka
ada bahasan sendiri akhirnya ketika peran kita sebagai perempuan itu, ya, kalau bunyinya memperbanyak keturunan adalah madrasatul ula. Ibu sebagai perempuan sebagai madrasah utama. Karena dia perbanyak keturunan, dia dapat keturunan itu, dan dia harus ikut membantu memelihara, merawat dengan baik amanah yang ada dengan ta'awun antara suami dan istri. Begitu. Karena ini sunnah Rasul, pastinya Rasulullah itu sangat mencintai umatnya yang melestarikan sunnahnya. Maka pasti kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakan kelak pada hari kiamat. Ya, saya mungkin di sini kebetulan saya orang kesehatan. Saya katakan kadang saya jujur ini dilema gitu. Kalau di kesehatan itu kan kalau banyak anak katanya eh, tidak bagus, ya, yang akan merugikan negara, akan begini, akan begitu, ya. Itu dari sisi, saya katakan mungkin itu dari sisi sosialis. Ketika yang bunyinya adalah hanya manfaat saja. Kalau tidak di-planning dengan baik, ya memang iya. Tapi kalau di-planning dengan baik, saya pikir tidak ada yang bunyinya terlantar. Tidak ada yang bunyinya akhirnya menurunkan eh, apa angka menaikkan angka kemiskinan gitu ya. Nggak ada ceritanya karena terplanning dengan baik. Ya, ini mohon maaf kalau mungkin saya berbeda pendapat gitu ya. Jadi saya agak-agak kurang setuju kadang kalau diskusi dengan teman-teman yang mungkin itu katanya banyak anak katanya tidak bagus untuk negeri ini. Kita jangan mencontoh, kita contoh yang mana, negara maju yang mana. Kita lihat Jepang, ya kondisinya seperti itu, seperti yang tadi awal saya sampaikan. Sampai bingung gitu ya. Nah, yang berikutnya meraih keberkahan dari doa anak-anak yang saleh. Kalau kita menikah, investasi berharga kita itu sudah di depan mata kalau kita memiliki generasi-generasi yang luar biasa. Apa itu? Anak-anak kita, doa anak-anak kita, mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Maka salah satu harapan orang menikah, yo mesti pengen punya anak. Gitu. Seandainya memang tidak dikaruniai anak, bagaimana? Maka jadikan diri antum sebagai anak yang soleh dan solehah. Sehingga bisa membawa kedua orang tuanya. Begitu posisinya. Jangan terus sedih berlebihan karena tidak memiliki anak. Tidak. Tapi bagaimana memposisikan kita. Kadang kita menuntut kita ingin punya anak soleh solihah. Tapi diri kita sendiri tidak soleh dan solihah. Bagaimana kita akan membawa kedua orang tua kita. Kan ya? Karena orang tua kita pun memiliki manfaat dan hikmah dalam pernikahan. Pun demikian kita gitu. Ya, maka sebenarnya kita selalu minta kepada orang tua kita walaupun kita sudah menikah misalnya, kita minta kepada orang tua kita semoga kita menjadi anak yang soleh dan solihah walaupun kita sudah menikah. Ya, karena tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin bahwa kita akan menjadi anak yang soleh solihah sampai akhir hayat kita? Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di muka bumi ini termasuk yang ada dalam hati kita. Ya, yang terakhir ini hikmah ya, manfaat dari pernikahan pastinya mendapat syafaat dari anak yang meninggal di waktu kecil. Makanya seandainya ada anak yang meninggal di waktu kecil nggak usah sedih gitu ya. Yang keguguran misalnya belum berapa bulan dah meninggal keguguran. Insya Allah ditunggu oleh anak-anaknya di surga nanti. Bersama Nabi, Nabi siapa? Yang nanti akan membersamai anak-anak kita di surga ketika anak-anak kita yang masih kecil. Siapa? Nabi Ibrahim. Gitu ya. Masya Allah. Baik. Dan ini eh, peran seorang istri, perempuan di dalam pernikahan, itu tentunya peran yang utama itu sebagai istri. Dia menikah, pasti peran yang utama itu sebagai istri dulu. Anak apabila dia nanti melahirkan. Jika tidak pun dia tetap berperan sebagai seorang istri. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saya katakan la tahzan, ya, jangan bersedih bagi yang tidak memiliki anak gitu ya.
Kenapa? Karena Aisyah itu bagaimana mengabdikan hidupnya untuk Allah, ya, mendampingi Rasulullah, nggak punya anak ya udah nggak apa-apa, nggak punya anak lah gimana gitu ya, ya udah dia upayakan hidupnya untuk Allah gitu. Tapi yang pertama ketika menikah pasti dia menjadi istri. Nah, istri ini bukanlah mitra atau syarikah suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun istri ini lebih seperti sohib. Sohib itu apa? Sahabat. Sahabat itu seperti apa sih? Sahabat itu, nah, sebentar ya. Oke, ntar ya. Heeh. Ini duduk semua. Jadi, eh sebentar loh, dikit-dikit. Lihat itu. Nah, jadi seorang sahabat itu seperti apa sih? Sahabat itu pasti mau menyampaikan hal yang buruk walaupun itu menyakitkan untuk orang. Oke. Jadi jujur itu sahabat itu seperti itu. Tidak meninggalkan ketika sedih gitu. Saya mohon izin sebentar. Jadi ini di dalam Quran surat Al-A'raf ya. Itu ada tante, ada tante, ada tante. Mohon maaf ya, sebentar. Ya, jadi Afan ya. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata untuk menjadi seorang istri ini lebih seperti seorang sahabat gitu ya untuk suami. Sehingga eh, mampu mengisi, mampu menjadikan kebahagiaan untuk pasangannya gitu ya. Jadi sakit-sakit ya. Ntar lagi pausing. Ya, jadi itu bagaimana seorang eh, suami itu juga mampu membawa pelamah untuk keluarganya. Jadi menjadi pemimpin ya untuk istrinya. Adik, Afan ya, ini karena sudah malam ini si kecil ini. Sebentar, sebentar. Oke, baik. Ini ya, ini peran menjadi seorang istri, peran sebagai seorang ibu pun menjadi seorang madrosah ya, di anak-anak. Dan ini terakhir. Hmm. Terakhir dari saya, ini kita perlu mengingat bahwa tidak ada sebuah pernikahan yang tidak dilanda masalah ya. Sehingga sebentar dulu dikit lagi. Masya Allah, Masya Allah. Baik, jadi tidak ada sebuah pernikahan yang tidak dilanda masalah ya, karena setiap manusia akan diuji sesuai dengan kemampuannya.
oleh Allah, maka tugas kita mengerti dan memahami ilmu hidup. Ini penting ya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, tentunya dari sudut pandang agama Islam, bukan dari sudut pandang kebiasaan ataupun keumuman yang ada. Nah, kalau kita perhatikan, maka eh, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, supaya kita mudah menyikapi bahwa setiap pernikahan itu pasti akan ada masalah. Ya bersyukur dulu, bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Bersyukur, kemudian bersabar. Kalau toh misalnya jodoh belum datang, wah takut nih, takut nanti kalau menikah saya udah tua nih, gimana nih gitu ya. Atau mungkin saya masih muda, terus nanti dapat jodoh yang begini, usianya lebih tinggi, atau mungkin ya belum capable agama, saya terus nanti gimana? Nah, bersyukur dan bersabar. Di sini saya mengingatkan bahwa dalam Al-Quran, Allah tuh mengingatkan kita kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kan luar biasa. Ada 3 keluarga di dalam Al-Quran. Apakah keluarga kita mau seperti keluarga Imran? Kalau keluarga Imran, mungkin kita nanti akan mendapatkan ketika kita posisinya insya Allah solihah. Mungkin kita akan mendapatkan suami seperti Luqman, ya, yang eh, dalam keluarga Imran itu disebutkan ya, eh, bahwa istrinya itu luar biasa sekali, suaminya luar biasa sekali solehnya, anaknya pun demikian, gitu. Tapi naudzubillah min dzalik, bisa jadi dalam keluarga itu ternyata seperti keluarga Fir'aun. Kita tidak tahu siapa jodoh kita. Apakah kita membeli kucing dalam karung? Bukankah ini Ustazah? Allah itu memasangkan orang soleh dengan orang soleh. Tidak selalu. Karena bisa jadi tidak solehnya misalnya, naudzubillah mendalik, misalnya pasangan kita ternyata tidak soleh, ternyata itu menjadi wasilah kesabaran dan menjadi wasilah kita untuk masuk surga. Bagaimana dengan Fir'aun? Asia yang luar biasa solihanya. Tetapi Fir'aun seperti apa? Atau mungkin kebalikannya. Bagaimana dengan keluarga Nuh? Keluarga Nuh itu yang luar biasa ya. Nuh itu suaminya soleh, ternyata istrinya nggak karu-karuan, mau fitnah dan sebagainya, ya, bahkan yang menjerumuskan dia eh, dalam kezaliman gitu. Maka yang semacam ini kita harus siap apa yang terjadi di depan itu dengan bersabar, ya, dengan bersyukur dengan apa yang ada, ini luar biasa. Dan tentu doa dan ikhtiar. Insya Allah kalau ikhtiar kita baik, ya, kita akan mendapatkan orang yang baik. Seandainya toh itu tidak baik ternyata, ya, bukan berarti kita berhenti di situ, tapi bisa jadi itu menjadi wasilah kebaikan kita, gitu ya, wasilah untuk kita masuk surga dengan berbagai cara, tentunya ilmu, ya. Dan terakhir adalah bertawakal dan berhusnudzon, ya. Tawakal, husnudzon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita sehingga mindset yang ada, pernikahan itu apakah mengerikan? Ya, pasti mengerikan. Apakah menakutkan? Iya, pasti akan menakutkan. Jika kita tidak memiliki ilmu, jika kita tidak memiliki iman, dan kita takut terhadap apa-apa yang terjadi di depan. Ada kekhawatiran dan kecemasan. Karena kita sudah diselimuti oleh yang namanya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini slide terakhir dari saya. Jazakillahu khair atas sharing ya malam ini gitu ya. Kalau katanya memang Ustazah ini ngomong pernikahan Bang, anaknya berapa? Nih anak saya sudah alhamdulillah sudah 4 gitu ya. Jadi insya Allah sudah apa, kalau masalah itu ya mulai dari anak pertama sampai ini sekarang nih yang paling kecil pun ya jauh ini Kodarullah sekarang juga sedang apa studi doktoral sehingga agak jauh dengan suami, 2 pekan sekali harus bertemu gitu. eh, Anak-anak juga di sana, suami yang pegang gitu. Ini kalau nggak komunikasi, wah berat, berat sekali. Tapi inilah hidup, life must go on gitu kan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Uti Sri Wahyuni
Aturan jika ada pertanyaan. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak Ustazah Muri untuk tausiah dan materinya yang luar biasa sekali ya. Sangat relate dengan wanita-wanita muslimah ini. Ya. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab ya. Jadi untuk peserta yang ingin menanyakan dari tausiah tadi bisa raise hand. Monggo silakan teman-teman. So, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, bisa dari saya dulu ya, Ustazah. Yang mau saya tanyakan itu, pernikahan itu menakutkan kan eh, dari tren-tren sekarang ini ya, Ustazah. Karena mungkin banyak kita melihat itu dari kasus-kasus di media ataupun dari eh, sekitar seperti itu. Misalnya takut nggak cocok sama mertua nantinya atau eh, takut suaminya pelit atau gimana, terus nanti takut kawannya udah punya anak mengalami baby blues kayak gitu-gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kita ini sebagai apa ya, eh, apa- yang belum menikah ini eh, supaya bisa mengembalikan rasa yakin, nggak nggak takut-takut lagi gitu loh Ustazah, biar tetap mantap gitu dengan misalnya udah ada rencana nikah jadi bisa mantap kayak gitu, nggak takut-takut lagi seperti itu. Ya, langsung saya jawab saja ya, Putri Sri Wahyuni. Ya, itu tadi, Masya Allah, ini relate banget ya dengan kondisi yang ada saat ini. Misalnya takut nanti mertuanya jahat gitu ya, takut suaminya pelit gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau kita punya ilmu sebenarnya, ya, eh, begini, misal ya, misal, oke, ya, misalnya ini ya, misalnya ya, eh mertua yang mungkin jahat gitu ya. Bisa jadi pola asuh berbeda ya. Orang itu kan beda-beda. Tapi ingat, bayangkan jika itu adalah orang tua kandung kita. Karena kalau sudah menikah, orang tua kita bukan lagi dua loh. Kalau sudah menikah, orang tua kita empat loh, gitu ya. Nah, ini apalagi kalau posisinya, sini. Apalagi kalau posisinya, eh, adik, kalau posisinya menikahnya ternyata eh, misalnya suami juga punya istri lain misalnya. Ternyata orang tua kita ada enam loh, ayah, ibu gitu ya. Masya Allah. Jadi kita posisikan bahwa orang tua kita, mertua kita itu adalah orang tua kita. Gitu. Jadi posisi ketika itu posisinya ada, maka kita akan malu akan bicara, kita akan malu. Itu memposisikan begitu. Jadi sabar. Kita gimana sih kalau sama orang tua kita? Kalau sama orang tua kita nih, kita misal, naudzubillah min dzalik, dijahatin dengan orang tua. Kita seperti apa? Sabar. Nggak dikeluarkan loh di kita dari kakak, orang tua kita. Kita nakal, nggak dikeluarkan. Dia posisinya seperti itu. Maka fasbir, sabar. Dan di sini harus ada komunikasi dengan suami. Saya sampaikan ya. Harus ada komunikasi dengan pasangan. Maunya seperti apa? Visi misinya harus seperti apa? Gitu ya. Dan bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran lain, misalnya kalau suami pelit gitu ya, Masya Allah, ada doa yang luar biasa sekali. Ya, ini saya sering sekali sebenarnya kalau pas ngisi kajian saya sampaikan.
kita ini hanya bisa mampu berdoa, berikhtiar. Masalah merubah itu biarkan Allah. Jadi kalau misal suami pelit misalnya nanti ya naudzubillah ya, atau apapun itu kok dikasih tahu kok susah gitu ya. Biar Allah yang menyelesaikan gitu. Dan doakan baik-baik. Kita komunikasi yang baik-baik. Ada materi khusus, materi komunikasi dalam sebuah pernikahan. Ini juga biasa saya berikan biasanya kalau untuk ilmu pranikah ya. Ataupun ilmu menikah pas parenting misalnya. Itu biasanya saya sampaikan juga. Nah, itu eh, kadang itu kita harus bukan mengalah ya, mencari jedah. Nih saya sampaikan mencari jedah. Mencari jedah, mencari peluang. Nih kadang bahkan eh, pasangan-pasangan itu lupa bahwa romantisme itu harus dibangun dalam keadaan kita itu sempit ataupun dalam keadaan kita luas. Kita muda ataupun dalam keadaan kita tua. Itu harus dibangun. Karena itu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seandainya itu ada di benak kita, maka insya Allah itu tidak akan apa istilahnya eh, tidak akan terjadi. Bukan pelit lagi bunyinya. Kalau kita tahu itu, oh ternyata bukan pelit, memang cukupnya saya begini. Begitu. Bukan kata pelit yang muncul, ya. Kalau sudah dibangun atas nama romantis, saya katakan gitu ya. Oh, berarti romantis itu penting. Penting. Siapa bilang romantis gak penting? Mau punya uang seberapa pun juga. Apa artinya hambar tanpa romantis? Tapi nggak punya uang, bisa hidup bahagia, tolong menolong di atas romantisme, udah deh, rasanya itu indah, gitu, ya, ya, ya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa ilmu dulu, gitu ya. Kita harus punya ilmu, hindarkan kekhawatiran, hindarkan hindarkan kecemasan, was-was yang ada. Karena kalau sudah was-was itu muncul, bawaannya setan ini, Masya Allah ya, setan ini kalau ganggu kita, bukan lagi hanya sepintas dua pintas. Kalau dia sudah berhasil menggoda yang namanya hati kita, pasukannya itu ribuan itu akan digelontorkan untuk kita. Jadi, bagi kalau setan itu mengganggu perampok, pencuri, itu biasa buat mereka. Tapi mengganggu orang-orang yang gagal mau melaksanakan ibadah, apalagi yang namanya pernikahan, gagal untuk melakukan suatu hal yang baik, itu luar biasa. Maka gangguannya pasti lebih besar lagi. Gitu. Jadi, eh, jawaban dari saya begitu, utamakan ilmu dulu, karena itu semuanya ada ilmunya, gitu ya. Monggo, silakan tolabul ilmi, silakan apa ilmu yang mana yang belum punya. Oh, kita mudah sekali sih membunyikan yang namanya maaf, afwan. Mungkin saya sampaikan, kita mudah sekali sih menyimpulkan sesuatu itu mungkin pelit, misalnya dalam pernikahan pelit, nggak baik, atau bagaimana gitu ya untuk pasangan kita. Jangan-jangan kita belum tazkiyatun nafs. Jangan-jangan kita belum bersih-bersih hati kita. Ya, sehingga kita mudah sekali memunculkan kalimat-kalimat itu. Ya, mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Alhamdulillah ini si kecil kok sudah tenang sekali. Udah tidur di belakang saya kusuk-kusuk ini. Masya Allah. Ini di chat juga ada yang bertanya ini ya. Iya. Terima kasih Ustazah. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi Sasi, eh, menanyakan apa ada hukumnya bila suami menikah tanpa seizin atau permintaan kepada istri, alias kayak sembunyi-sembunyi. Kalau izin terus terang pasti tidak diberi izin. Masya Allah. Ini ya. Ya, ini berarti maksudnya ini ketika suami mau berpoligami gitu ya, maksudnya ya. Oke. Jadi, eh, apa ada hukumnya bila suami menikah itu tanpa seizin atau minta izin? Artinya izin, istizan suami untuk menikah itu dalam Islam tidak ada.
Tetapi ingat, sebuah syariat itu dibuat pasti berujung untuk maslahat, gitu ya, berujung untuk kebaikan. Maka suami, meskipun dia tidak harus izin, nggak harus izin karena memang syariatnya nggak ada dia harus izin. Nikah ya nikah aja. Tapi kalau dia berpikir ma'ruf, kalau dia berpikir maslahat, pasti dia akan menyampaikan. Dan suami yang baik itu nggak akan mungkin kalau tiba-tiba aja izin itu nggak akan, menurut saya. Pasti ada sesuatu, kalau memang komunikasi baik, jauh-jauh hari itu pasti diajak ngomong, atau mungkin ada clue-clue tertentu yang kita menangkapnya, gitu ya, itu pasti itu. Tapi kalau itu tidak, berarti ada yang salah dalam komunikasi keluarga kita, gitu. Nah, kenapa sih kok rata-rata, nih ya, kan gini ya, rata-rata kenapa? Terus kalau izin nggak diizinin sama istrinya. Nah, berarti suami belum menjadi kawamah yang baik untuk istrinya. Belum menjadi pemimpin yang baik untuk istrinya. Kenapa kalau menjadi pemimpin yang baik? Pasti istri akan faham, mahfum, bagaimana sih sebenarnya hukumnya, ngerti, menerima. Nanti deh kalau nikah lagi pasti dua, pasti bukan berarti tidak ada masalah, pasti akan ada masalah. Kita siap, siap enggak antum? Itu ya. Jadi saya mohon maaf saya katakan seperti ini kenapa? Karena eh, tidak sedikit di sekitar saya itu ya dua, tiga, it's okay, kajian bareng, jalan bareng, ya, belanja bareng, ya oke, gitu ya. Nah, nah, kok Ustazah sendiri gimana? Saya tidak membenci poligami, gitu. Nah, karena ini bahasan poligami, biasanya itu apa jamaah itu begitu ya. Kalau Ustazah sendiri bagaimana? Saya tidak membenci poligami. Bahkan, afwan wa minkum, mungkin ada yang tahu suami saya. Kalau mau tanya sama suami saya silahkan. Tidak sedikit yang meminta suami saya lewat saya. Dari satu yang itu ya. Ya saya tanyakan kembali, tapi mau nggak? Gitu. Tidak sedikit yang meminta suami saya lewat saya. Dan usianya jauh di bawah saya pun banyak gitu ya. Tapi suami saya, Masya Allah, satu aja nggak habis katanya. Itu ya, satu aja nggak habis. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya gitu. Jadi Allah alam bisawab ya. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk pertanyaan Bu Dwi Sasi. Nggak apa-apa ya, ini kalau mau sampai malam sebenarnya saya it's okay aja ya. Ini kebetulan via Zoom ya. Monggo. Ini Ya, ada pertanyaan lagi nih soal kayaknya. lagi dari Mbak Emma Hani. Saya bacakan ya Ustazah. Ustazah, di era saat ini, di mana yang dekat dengan agama atau rajin ibadah dianggap asing atau langkah atau soalim, maka kedepannya tantangan kita menjadi calon orang tua atau orang tua akan sangat berat mendidik Berat. anak agar jauh dari zina atau mendidik agar kelak bisa jadi suami soleh atau istri soleha. Bagaimana cara masa kini dalam memberi contoh atau teladan yang baik agar terhindar dari zina dan mendidik menjadi suami soleh atau istri yang soleha? Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya satu pertanyaan, ada sub-sub pertanyaan ini. Ya, ya, ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya tangkap, tantangan menjadi seseorang yang mungkin sudah berhijrah gitu ya. Saya teringat dengan Quran surat atau insya Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fisabilillah. Hai orang-orang yang beriman, berhijrahlah, gitu. Suruh berhijrah. Hajaru wa jahadu dan berjihadlah fisabilillah di jalan Allah disuruh. Jadi orang-orang yang beriman itu disuruh berhijrah dan disuruh berjihad. Artinya itu seruan untuk kita bagi yang beriman. Kalau kita menangkapnya, orang berhijrah itu konsekuensinya pasti berat. Semakin tinggi, kalau kita bilang pohon nih, semakin tinggi pohon gimana sih anginnya? Tambah kenceng kan? Pasti tambah kenceng.
Nah, kalau bunyinya tambah kencang, berarti masalah pasti tambah banyak. Bukan berarti orang berhijrah malah nggak ada masalah. Enggak, saya pastikan pasti tambah masalah. Tapi masalah itu mudah kita selesaikan karena kita memiliki sudut pandang mana yang hak, mana yang batil. Karena kita sudah berhijrah, karena kita sudah mampu untuk berjihad di jalan Allah. Kita mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita mampu bersabar, kita mampu bersyukur. Maka tidak ada namanya itu putus asa. Sehingga ini memang tantangannya begitu. Kalau dibilang soalim, betul sekali. Ya, dulu saya saya ini kan juga sudah jelita ya, menjelang 50 tahun kan ya. Tapi Masya Allah, dulu zaman saya itu sangat sangat minim sekali ya. Jadi satu kelas itu yang berkerudung panjang itu hanya 2 orang. Dulu di tahun 2001, 2020, 99 itu masih sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga di zaman itu dibilang radikal lah, yang dibilang baju pakai daster lah gitu ya. Di zaman itu ya, itu ya udahlah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau nggak kuat ya habislah kita. Tapi ini ya ini jalan kita, ini yang kita minta kepada Allah. Jadi kita minta gimana? Ya Allah, tetapkanlah hidupku dalam keimanan. Nah, Allah udah tunjukkan kasih kita hidayah, kenapa kita berhenti? Gitu ya. Jadi kalau dibilang soalim itu pasti nanti akan muncul, ya. Tapi biarkanlah, biarkan Allah yang menyelesaikan. Kalau kita misalnya dibilang begini begitu, sudah kita berdoa yang baik-baik, insya Allah kembali ke kita. Saya ini pengalaman dari saya. Dulu teman-teman saya yang berkata demikian, bertemu lagi 20 tahun lebih lagi. Dan sekarang memakai pakaian yang qadar Allah sama seperti saya. Ketika bertemu, Mur, Mur, kok iso nih si aku ngene ya Mur, nang awakmu gitu. Kok sekarang saya juga kayak kamu gitu. Kalau sekarang kan pakaian begini ini jadi tren. Kalau dulu nggak tren banget gitu. Ya, Masya Allah. Ya, tapi inilah, biarkan, biarkan Allah yang menyelesaikan. Sudah disenyumin saja. Kalau nggak bisa senyum, diam aja. Jangan di, jangan diumpat, jangan dibalas. Sudah, biarkan. Nah, bagaimana caranya eh, masa kini ini memberi contoh teladan yang terhindar dari zina? Mendidik suami soleh atau istri soleh. Saya gini, saya katakan, zina itu tidak hanya terjadi pada yang single saja. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di perkantoran luar biasa sekali saya katakan. Ya, tidak sedikit fulan-fulanah ketika bercerita begini begitu, bahkan di WA dengan kata-kata guyonan-guyonan dengan teman kerjanya. Ini sudah mengarah ke yang namanya ghorizah nau, mengarah ke yang namanya perzinahan, walaupun itu tidak jima. Dan jangan dikatakan yang namanya zina itu hanya jima hubungan suami istri, tidak. Ketika syahwat itu muncul, ada rasa suka, ada rasa nyaman, bahkan itu melebihi, menghilangkan pandangan kita dengan yang seharusnya ada di depan kita, itu mahram kita. Itu sebenarnya syahwat, itu sebenarnya adalah zina. Ya, maka ini yang harus difahami. Kalau yang demikian, ingat, role model ini penting kalau untuk anak-anak kita. Ayo, biasakan anak-anak kita melihat kita ini biasa untuk sholat apa sholat hajat, kemudian sholat malam mohon ampun pada Allah, membiasakan menambah-nambah sunnah itu menarik diri kita untuk menambah nafsu, gitu ya. Menarik diri kita untuk menambah nafsu, narik, ditarik. Kalau kita menambah ibadah itu kan narik. Kemudian puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid. Itu menarik diri kita, mau ngapa enggak deh. Ya Allah aku puasa enggak jadi. Itu ya. Begitu pula suami kita, saling. Ayo kita saling support. Ya, bisa puasa nggak hari ini? Bi, bisa puasa? Biasakan mau puasa Senin, Kamis, izin dengan suami. Misal, biasakan malam sebelumnya izin dulu. Izin, boleh nggak aku puasa? Abi juga puasa nggak?
Biasakan begitu, sehingga ibadah bersama itu enak. Ya, ini untuk menghilangkan nafsu. Itu begitu demikian. Ya, jadi mendidik suami untuk menjadi suami soleh atau istri solihah kelak ke depan itu tidak bisa instan. Harus diawali sedini mungkin. Sejak kapan? Sejak anak itu usia mumayyiz. Sejak anak itu usia baliknya selesai. Sejak anak itu mukallaf, balik. Diajarkan itu. Bagaimana anak menjadi tanggung jawab? Kalau sekarang anak laki-laki itu harusnya ketika menjadi suami, dia harus mampu. Ketika akad nikah itu, semua hal yang itu harusnya diamanahkan kepada orang tua berpindah kepada orang laki-laki. Maka misalnya, dia orang laki-laki ya harus bisa cuci-cuci nak baju. Anak laki-laki sekarang ya harus mau cuci-cuci. Ajari dia cuci-cuci. Cuci-cuci baju. Ya, ajari dia cuci piring. Ajari dia masak. Supaya dia paham bahwa ketika istrinya nanti melahirkan itu seperti apa, butuh bantuan dan sebagainya. Itu kalau tidak dalam usia mumayyiz, mukallaf, dia sudah mandiri mengenai itu. Nah ini, maka kenapa sih karakter bangsa kita, anak-anak kita kan usia-usia belasan itu masih usia stroberi. Padahal dalam Islam sudah tidak begitu. Dia harus usia tangguh sudah. Dia usia yang sudah harus matang. Gitu. Maka kalau mau mendidik anak-anak kita nanti menjadi istri yang soleh, suami yang soleh, didiklah sedini mungkin. Ya, sedini mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan syariat dan tentu atas contoh kita. Ya, jangan hanya menyuruh, tapi kita berikan contoh yang baik. Allahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari saya. Lanjut ya. Ada satu pertanyaan lagi sepertinya. Jadi, selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Nura. Saya bantu bacakan lagi, Ustazah. Ini. Assalamualaikum Ustazah, mau menanyakan, saat pernikahan sudah di atas lebih dari 10 tahun, biasanya muncul life krisis pernikahan yang biasanya mulai menurun. Rasa sayang di antara keduanya, karena biasanya sama-sama saling tahu sifat dan membiarkan keduanya dan lainnya. Itu bagaimana ya Ustazah agar tetap memupuk sakinah, mawaddah, warahmahnya dalam pernikahan itu sendiri? Masya Allah. Baik, ini pertanyaan yang sering sekali muncul ketika saya bahas soal parenting. Parenting itu kan ke anak ya. Saya tunjukkan dulu. Jangan tahu sekarang fakta bullying. Bullying itu apa sih? Perundungan. Perundungan itu banyak terjadi pada anak-anak ya yang melihat orang tuanya nggak harmonis. Dia tuh jadi pelaku perundungan. Entah itu perempuan atau laki. Dia melihat nggak harmonis, dia ungkapkan di luar, entah itu dengan kekerasan fisik, entah dengan lisan dan sebagainya. Maka kalau udah sebenarnya bukan hanya usia 10 tahun ya, nggak usah nunggu 10 tahun pun akan gersang. 4-5 tahun pun akan gersang. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita lihat saja bagaimana pernikahannya artis katanya gitu ya. Nah, ya, double R ya, misalnya. Nggak ada setahun kandas, garing, dengan isunya berbagai macam. Atau mungkin yang lain. Kenapa? Karena menurut saya, yaitu tadi, kembali lagi, tidak diawali dengan niat yang baik. Kalau niatnya menikah itu untuk ibadah, dan setiap pelayanan kita terhadap pasangan kita itu ibadah, ya Allah, bahkan kita itu kayaknya nangis gitu ya. Kalau jauh dari suami, nangis gak bisa melayani suami dengan baik. Bukan nangis karena tidak dilayani suami, bukan. Karena tidak bisa melayani dengan baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena romantisme, kalau sudah usia di atas 10 tahun, itu rasanya dihambarkan. Hambar. Nggak dimunculkan itu. Saya kapan usia 10 tahun itu, mungkin kalau masih awal pernikahan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nyuapin itu biasa ya. Nyuapin pasangannya itu biasa ya.
Tapi kalau udah 10 tahun makan-makan sendiri, paling disuapin kalau nunggu sakit. Kenapa kita harus begitu? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jangan minta pasangan kita yang nyuapin kita. Kita sendiri, kapan kita nyuapin pasangan kita? Atau kita yang sudah menikah di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Kapan terakhir kita menyiapkan sandal jepit suami kita? Sandalnya untuk berangkat ke masjid, kapan terakhir kita menyiapkan itu? Kapan terakhir kita menyiapkan bajunya untuk dibawa ke dalam masjid? Kapan kita membelikan parfum pasangan kita untuk ke masjid? Kapan? Nah ini ya. Jadi kalau itu dibangun dengan keromantisan tadi, karena Rasulullah tuh begitu, nggak bisa. eh, Hidup itu cuman bangun tidur, melakukan aktivitas biasa, udah kebutuhan, pengen malam begini, nggak begitu. Bangun tidur sampai tidur lagi romantis. Harus. Sampai usia tua harus. Ya Allah, ini saya mungkin semoga menjadi inspirasi. Ya, ini pun menjadi inspirasi saya. Bapak ibu saya itu, Insya Allah. Ibu saya itu sama bapak saya itu, seminggu sekali itu saya itu menghafal sudah. Ya, Alhamdulillah. eh, Suami saya, Alhamdulillah suami saya juga demikian gitu ya. Alhamdulillah. Doa saya, ini kabur saya berdoa semoga punya bapak seperti suami sudah bapak saya. Jadi kapan jenengan dipotongkan kuku dengan pasangannya? Katanya. Kuku loh, setiap Jumat ini kan kita kuku ya. Terus kecuali yang memang LDR lain lagi. Ya, itu kalau bisa ya dipotongin sama pasangannya. Ini kan perempuan semua ya, ahwat semua ya. Afwan, pubis. Afwan ini saya katakan. Bulu kemaluan jenengan. Kapan jenengan dipotongkan dengan suami? Jangan bilang waktu mau melahirkan. Ya, saya katakan lagi. Kapan jenengan memotongkan? Jadi jangan minta pasangan kita. Ayo, kita sendiri. Memulai keromantisan itu. Kayak, aduh kok saru, kayak malu. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Coba hal-hal yang bagus itu dibiasakan dari awal. Nggak terlambat, Ustazah. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ibadah, untuk sebuah sunnah, tidak ada. Indah. Dicoba saja. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah saat pernikahan usia 10 tahun, itu kok life crisis, mulai menurun rasa sayang dan sebagainya. Karena tidak dimunculkan rasa romantis itu sendiri. Gurauan-gurauan, candaan-candaan. Say hello di pagi hari. Masa kita bisa say hello baik-baik dengan orang, dengan sahabat kita? Ya perempuan memang sahabat. Tapi kita dengan pasangan kita tidak bisa memberi support, gitu ya. Ini harus dilakukan, ya. Nah, ini kalau gini besok pagi dilihat ya. Kan suaminya pada berangkat ke masjid nih. Sandalnya dicepak nih. Ya, mohon maaf bahasa Jawa. Dicepakkan, disiapkan sandalnya. Ayo, kapan terakhir nyiapkan sandal untuk pasangannya? Begitu. Ini penting sekali, gitu ya. Terus eh, untuk memupuk sakinah mawaddah warahmah, untuk kembali lagi ilmu. Nggak bisa, hanya kita, mohon maaf saya katakan, tidak sedikit di luar sana yang ikut kajian ini cuma hanya istrinya aja. Suaminya nggak ikut, suaminya sibuk bekerja. Nah, terus kapan mau bantu tolabul ilmi untuk istrinya? Kapan bisa diajak sharing oleh istrinya? Maka ayo, diskusikan dengan pasangan kita. Tidak usah menunggu usia 10 tahun pernikahan. Kalau memang sudah 10 tahun ini masih begini. Kalau suami ini insya Allah rajin hadir ke majelis ilmu, rajin untuk menambah ilmu, insya Allah ini menyeimbangkan dengan istrinya. Tapi kalau istrinya terus ngaji, suaminya enggak, kita akan memiliki tuntutan kok suamiku begini ya begitu. Akhirnya melihat suaminya tidak sempurna. Ini hati-hati. Kegagalan dalam keluarga rata-rata karena tidak seimbang dalam tolabul ilmu. Saya katakan. Makanya saya selalu bilang, kajian-kajian ibu-ibu, harus ada kajian bapak-bapak. Bapak-bapaknya harus dibawa. Gitu.
Anaknya ruwet, dibawa seanaknya gitu. Kalau ada kajian ibu-ibu, harus ada kajian bapak-bapak. Kalau ada kajian bapak-bapak, harus ada kajian keluarga. Itu pasti itu sudah. Tiga kajian ini harus ada. Ya. Dan itu harus rutin, istiqomah. Kalau enggak ya buyar keluarga itu. Ya. Begitu pula misalnya istrinya nggak pernah ngaji, yang ngaji suaminya. Terus apa yang dilihat? Ya udah, rumput tetangga lebih baik. Apa yang terjadi? Niat poligami, cari yang lebih baik. Oke, yakin cari yang lebih baik. Apa kamu nggak membaikkan yang ada di dalam dulu? Begitu harusnya. Ya, ini jadi ini motivasi untuk kita semua ya. Semoga romantisme itu memupuk sakinah mawadah warohmah, ketenangan, kenyamanan di dalam rumah itu tidak bisa tidak di atas syariat. Harus di atas syariat. Gitu ya. Baik, ini terakhir mungkin ya. Ini ada terakhir di saya, Japri ke Oh, saya. iya. Iya, ini baik. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bantuannya bagaimana cara keluar dari hubungan yang tidak seharusnya antar lawan jenis. Kondisinya rekan kerja, gitu ya. Kami sadar apa yang kami lakukan salah, berusaha menjauh, tapi terkadang masih terulang kembali. Ya, mungkin bisa juga ini adalah kasus untuk temannya, gitu ya. Mohon, ya, ya. Siap. Baik. Jadi, jika misalnya ini terjadi, satu, tobat. Tobat dulu. Jangan berusaha untuk menghindar apa-apa, ntar dulu itu dah. Tobat dulu. Minta ampun sama Allah. Tahu kalau ini salah, minta ampun. Kalau udah minta ampun, yakin syahadat dengan baik. Minta Allah kembalikan keyakinan dengan baik. Baru lakukan hal-hal yang sifatnya teknis. Apa itu? Jauhi jelas. Kalau perlu, jangan takut akan rizki minallah untuk sesuatu hal yang baik. Karena jelas di dalamnya ada kekufuran. Keluar dari tempat kerja itu jika memang tidak bisa. Begitu. Ekstrim banget. Ya harus ekstrim. Untuk memurnikan akidah kita, untuk mencintai Allah, itu harus ekstrim. Kalau nggak ekstrim, kita nggak dapat itu iman. Kalau misalnya itu, eh, seandainya hubungannya itu ada komitmen, segera halalkan. Kan begitu? Kalau hubungannya ada komitmen, segera halalkan. Tapi kalau jenengan tidak memungkinkan untuk menghalalkan, ya segera lakukan itu. Keluar, pergi, menghindar, ya. Kalau nggak mampu untuk menghalalkan. Seandainya, seandainya ternyata eh, posisinya misalnya, saya tidak tahu ini ya posisi bagaimana. Misalnya, qadarullah ternyata misalnya jenengan posisi yang mau menghalalkan ternyata jenengan pihak ketiga sudah ada istri. Jenengan harus tahu bagaimana posisi calon jenengan tadi dengan istrinya. Kalau hubungan dia dengan istrinya tidak baik-baik saja karena hal yang sifatnya bukan syariat, saya katakan ya, bukan syariat. Artinya dia sendiri banyak hal yang menzolimi istrinya, menelantarkan istrinya. Saya sarankan tidak menjadi istri kesekian dia. Ya, tidak menjadi istri kesekian dia. Karena dia sudah berani berbuat sesuatu hal yang salah. Itu menurut saya. Ya, jadi yang pertama, taubatan nasuh. Dan afwan afwatilah yang dirahmati Allah. Kadang ketika kita berbicara taubat, itu kok kayaknya yang ke terlintas di hadapan kita. Hanya masalah tobat itu hanya untuk dosa-dosa yang besar. Tidak. Tobat itu atas semua dosa, atas semua syariat yang pernah kita langgar. Itu ya harus bertobat. Contoh, gibah.
Itu melanggar syariat nggak? Melanggar syariat ya tobat gitu ya. Kayaknya kecil gitu ya. Ya tobat ya. Eh, atau mungkin berbohong. Itu melanggar syariat. Ya tobat juga gitu. Ini nggak. Jangan hanya berpikir itu urusan dosa besar, tidak. Taubatan nasuh. Mohon ampun pada Allah. Banyak bersedekah, banyak bersolawat, insya Allah Allah berikan kebaikan. Ya, mungkin itu terakhir yang direct message ke saya. Sudah tidak ada lagi. Eh, demikian Uti Wahyuni. Afwan ya, ini sampai jam 21.15 kayaknya ngobrolnya enjoy nih semua nih Apa, pada Ustazah? Terima kasih pada banyak Ustazah untuk iya. jawabannya. Iya, 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 Masya Allah. Ya, baik. Saya tidak menutup ini ya, tidak menutup pintu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar forum yang ada. Mau japri, monggo, silahkan. Bisa tanya ke panitia nomor HP saya. Beberapa sepertinya juga ada yang mengenal saya gitu ya. Ini, Masya Allah, Afwan, apabila ada hal-hal yang kurang dari saya, Mbak Uti Sri Wahyuni, Afwan, nggih. Dan tadi sempat ada background ya anak-anak nggak Apa? punten sekali iya Masya Allah. Baik, mungkin itu dari saya. Afwan Mamingkum, semangat. eh, Mohon maaf apabila ada salah dalam hal ucapan saya, lisan, fikir saya, dan kondisi situasi yang tidak nyaman untuk Sobat Karimah. Barakallah. Semoga istiqomah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sudah sampailah kita di penghujung acara ya. Sudah menunjukkan pukul 21 lebih. Eh, di sini tak lupa saya juga memohon maaf selaku moderator pada kajian ini apabila terdapat salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Em, Terakhir saya juga mau terima kasih sama Ustazah Muri Ririanti atas waktunya. Terima kasih banyak dan semua peserta kajian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kajian ini. Semoga mm, bisa ikut di acara kajian berikutnya ya semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk notulensinya nanti bisa diakses di grup ya. Nanti akan saya share. Seperti itu. Eh, Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin untuk kajian malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, pamit undur diri dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.